T-50 Golden Eagle adalah jet latih supersonik canggih yang merangkap sebagai pesawat tempur ringan yang dikembangkan oleh Korea Aerospace Industries atau KAI bersama dengan Lockheed Martin Amerika. T-50 adalah pesawat supersonik asli pertama Korea Selatan dan menjadi salah satu dari sedikit pesawat latih supersonik di dunia. Uniknya, pesawat tersebut menggunakan penamaan dari militer Amerika. Ini untuk menghindari konflik di kemudian hari, meskipun ternyata militer Amerika tidak berencana untuk membeli pesawat tersebut. T-50 mempunyai konfigurasi yang mirip dengan KF-16. Sebagian besar sistem utama dan teknologinya disediakan oleh Lockheed Martin, di mana 70% dibiayai oleh pemerintah Korea Selatan, sementara Lockheed Martin menanggung biaya 13% dan Korea Aerospace Industries atau KAI sebesar 17%. Lalu bagaimana sejarah lahirnya T-50? Apa saja kemampuannya dan siapa saja yang mengoperasikannya? Simak terus video ini hingga akhir. Program T-50 pada awalnya dimaksudkan untuk mengembangkan pesawat latih asli Korea Selatan dengan kecepatan supersonik. Ini disiapkan untuk melatih dan mempersiapkan pilot bagi KF-16 dan F-15K. Karena saat itu Angkatan Udara Korea masih mengoperasikan T-33 yang dikembangkan pada tahun 1949 sebagai pesawat latih tingkat lanjut dan juga TF-5B yang dikembangkan pada tahun 1964. Program awal yang diberi nama sebagai KTX-2 lalu dimulai pada tahun 1992. Pada awalnya, program ini ditujukan untuk mengembangkan pesawat latih dengan kecepatan subsonik. Namun karena berbagai pertimbangan, akhirnya diubah menjadi kecepatan supersonik yang dirasa lebih masuk akal guna menyiapkan pilot-pilot untuk KF-16. Tetapi karena terganggu masalah pembiayaan, pada akhirnya program KTX-2 ditangguhkan pada tahun 1995. Proyek pengembangan kembali dilanjutkan pada tahun 1997. Desain dasar pesawat lalu ditetapkan pada tahun 1999, di mana dalam pengembangannya, pesawat ini didanai oleh 3 pihak, yaitu 70% oleh pemerintah Korea Selatan, 17% oleh KAI, dan 13% oleh Lockheed Martin. Pada tahun 2000, pesawat baru ini secara resmi diberi nama sebagai T-50 Golden Eagle. Pemberian nama ini memang diambil dari militer Amerika. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari konflik atau kebingungan di kemudian hari, meskipun pada akhirnya Amerika tidak membeli pesawat ini. Perakitan akhir T-50 pertama berlangsung antara tanggal 15 Januari hingga 14 September tahun 2001. Barulah penerbangan pertama T-50 dilakukan pada bulan Agustus tahun 2002. Namun penerbangan pertama tersebut sebenarnya dilakukan secara diam-diam. Ini karena kekhawatiran dari kegagalan uji terbang. Barulah penerbangan pertama tersebut dirilis pada tanggal 13 Oktober di tahun itu juga. T-50 pun mulai bergabung bersama layanan Angkatan Udara Korea Selatan pada tanggal 22 Februari tahun 2005. Desain T-50 Golden Eagle sebagian besar memiliki karakteristik yang berasal dari F-16 Fighting Falcon. Wajar kiranya jika keduanya memiliki banyak kesamaan, seperti penggunaan mesin tunggal, kecepatan, ukuran, biaya, dan jangkauan senjata. Karena sebelumnya, KAI memang sudah berhasil memproduksi lisensi KF-16, di mana ini menjadi modal awal untuk pengembangan T-50. Untuk dimensinya, T-50 memang lebih kecil dan lebih ringan dibandingkan KF-16, di mana panjangnya adalah 13,14 meter, rentang sayap 9,45 meter, dan tinggi 4,94 meter. Sementara berat kosongnya adalah 6.470 kg, sedangkan KF-16 memiliki bobot seberat 8.500 kg. Untuk mesin yang digunakan, T-50 Golden Eagle menggunakan lisensi mesin turbofan General Electric F404102 yang diproduksi oleh Samsung Techwin. Namun mesin ini sudah ditingkatkan dengan sistem Full Authority Digital Engine Control atau FADEC yang dikembangkan bersama oleh General Electric dan Korea Aerospace Industries.
Mesin ini mampu mendorong pesawat hingga kecepatan maksimum Mach 1,5 atau setara 1837 km per jam. Sementara kemampuan jelajahnya adalah 1850 km dengan ketinggian maksimum 14.600 meter. Untuk bagian persenjataan akan berbeda-beda pada setiap versinya. Versi TA-50 dapat digunakan sebagai pesawat latih, meskipun jika diperlukan dapat juga digunakan sebagai pesawat serang ringan. Pesawat ini dilengkapi dengan meriam putar 3 barel 20 mm. Ia dapat membawa rudal udara ke udara AIM-120 AMRAAM dan AIM-9 Sidewinder, serta rudal udara ke darat AGM-65 Maverick, bom MK-82 atau MK-83. Untuk versi FA-50, yang merupakan pesawat tempur multiperan ringan, ia juga dapat membawa senjata yang mirip dengan versi TA-50. FA-50 dilengkapi dengan satu meriam putar General Dynamic A-50 3 barel 20 mm dan 7 hardpoint atau cantelan yang dapat membawa muatan hingga 4.500 kg. Beberapa sumber melaporkan bahwa dalam beberapa kasus, FA-50 bahkan kompatibel dengan pesawat tempur multiperan KF-16. Ada juga versi yang lebih baik, yaitu F-50, di mana ini adalah varian pesawat tempur multiperan kursi tunggal dari T-50. Tapi nampaknya versi ini telah dibatalkan demi pesawat tempur yang lebih canggih, yaitu KF-21 Kuramai. Saat ini, ada 6 negara yang telah menggunakan T-50 Golden Eagle, seperti Indonesia, Irak, Filipina, Thailand, Kolombia, dan Korea Selatan sendiri. Untuk jumlahnya, Korea Selatan memang yang terbanyak, yaitu 50 unit T-50, 10 unit T-50B, 22 unit TA-50, dan 60 unit FA-50. Sedangkan Irak menjadi posisi kedua dengan 24 unit, disusul Kolombia 20 unit, dan Indonesia 16 unit. Sementara Thailand dan Filipina sama-sama 12 unit. Sebenarnya, T-50 juga pernah ikut dalam kompetisi pencarian pesawat latih untuk Angkatan Udara Amerika dalam program bernama TX. Jika berhasil, maka akan ada peluang untuk mengekspor sebanyak 300 hingga 1.000 unit pesawat. Namun pada bulan September tahun 2018, Angkatan Udara Amerika menjatuhkan pilihannya pada pesawat latih Boeing T-7 dan hanya menyewa 4 hingga 8 pesawat T-50A dari Hillwood Aviation karena penundaan dalam pembuatan Boeing T-7. Indonesia sendiri mengadopsi T-50 untuk menggantikan pesawat latih BAE System Hawk Mk-53 dan pesawat serang OV-10 Bronco. Pada bulan Agustus tahun 2010, Indonesia mengadakan tender untuk mencari pesawat latih baru yang saat itu diikuti oleh T-50, Yak-130, dan L-159. Pada akhirnya, T-50 yang terpilih dan pada bulan Mei tahun 2011, Indonesia menandatangani kontrak pemesanan untuk 16 pesawat latih T-50 senilai 400 juta US dollar. Tipe yang dibeli Indonesia adalah T-50I atau merujuk ke tipe TA-50 yang dilengkapi dengan meriam internal Vulcan M197 20 mm. Meriam ini mengusung konsep Gatling dengan 3 laras putar yang ditempatkan pada sisi kiri kokpit, serupa dengan penempatan meriam Vulcan pada jet tempur F-16. Total, ada 16 unit T-50I yang memperkuat Skuadron Udara 15 yang berhome base di Lanut Iswayudi, Madiun, Jawa Timur. Semua pesawat itu dikirim ke Indonesia secara bertahap mulai bulan September 2013 hingga bulan Februari tahun 2014. Pada bulan Juli tahun 2021, Korea Aerospace Industries telah mengkonfirmasi bahwa mereka telah mendapatkan kontrak baru untuk memasok T-50 ke Indonesia. Kontrak tersebut dikatakan bernilai 240 juta US dollar dan mencakup 6 unit pesawat T-50 beserta dengan dukungan dan paket logistik untuk operasi pesawat. Dan kabar terbaru dari T-50I Golden Eagle Skuadron Udara 15 Lanut Iswayudi adalah adanya satu pesawat yang jatuh di daerah Nginggil, Kecamatan Kradenan, Blora, Jawa Tengah, di mana pesawat yang mengalami musibah ini saat itu sedang berlatih terbang malam. Sebelum kejadian ini, ada 2 insiden lain yang terkait dengan T-50I. Yang pertama adalah insiden pada tanggal 20 Desember tahun 2015 di Bandar Udara Adi Sucipto yang menyebabkan 2 orang pilot meninggal dunia.
Kemudian insiden kedua terjadi di Lanut Iswayudi pada tanggal 10 Oktober tahun 2020. Saat itu pesawat tergelincir dan 2 pilotnya mengalami cedera. Itulah tadi sedikit pembahasan dari T-50 Golden Eagle buatan Korea Selatan. Bagi kalian yang ingin menambahkan atau sekedar untuk request, seperti biasa silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.